Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah kami berkat sabdamu yang kuasa dan arahkanlah perhatian kami kepada kebajikan dan kedamaian berkat Yesus Mesias. Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus panjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyaksikan iman orang-orang yang membawa orang lumpuh untuk dibawa kepada Tuhan Yesus agar disembuhkan, lalu Tuhan Yesus menanggapi sikap iman dari orang-orang itu dengan bersabda bahwa Anak Manusia mengampuni orang yang lumpuh itu. Dan setelah itu, dengan diampuni dosanya, orang lumpuh itu bisa bangkit, berjalan, menerima kesembuhan. Meski demikian, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang-orang yang melihatnya, yang percaya bahwa yang berhak mengampuni dosa itu hanya Allah semata. Tetapi dalam kesempatan itu Tuhan Yesus memberikan paradigma baru bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, karena tujuannya di dunia adalah mengalahkan setan iblis untuk membebaskan orang dari kuasa dosa, dan dengan demikian akhirnya diselamatkan baik jiwa maupun raga dan rohnya. Itulah karya kesembuhan, penyelamatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dengan pengampunan kita bisa mengalahkan dosa dan akhirnya diselamatkan. Semoga kita semua percaya bahwa pengampunan itu dianugerahkan ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan juga segala macam penderitaan dan juga kebinasaan, dengan hadirnya Tuhan Yesus, Anak Manusia, yang memberikan pengampunan bagi kita manusia yang lemah dan berdosa ini. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Kristus, Sang Anak Manusia yang berkuasa mengampuni dosa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.